Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam takzimku buat para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada, jamaah uripi Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua senantiasa di dalam keberkahan ketika kita melalui kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita mulai kajian ba'da zuhur ini, marilah kita gemahkan kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini kita melanjutkan kembali tadi pagi subuh berjudul Agama Iblis. Saat ini kebalikannya, yakni agama malaikat, agama para kekasih Allah. Bagaimanakah agama? Bagaimanakah persembahan atau penghambaan makhluk yang bernama malaikat ini? Makhluk yang bernama malaikat ini sejak diciptakan hingga akhir penciptaannya, ia selalu taat beribadah kepada Sang Pencipta diri malaikatnya. Ada yang sujud terus, ada yang rukuk terus, ada yang berdiri terus, ada yang mengucapkan tasbih terus, dan sebagainya. Alhamdulillahirabbil alamin. Disebutkan ketika para malaikat diperintah sujud kepada Adam, mereka serentak bersujud kepada Adam sesuai apa yang diperintahkan Tuhannya. Jadi di sini maknanya sujud itu bukan sujudnya seperti orang yang sholat. Sujud seperti orang yang sholat itu hanya sujud syariat, hanya sujud kiasan, hanya sujud lambang saja.
kebanyakan manusia lebih mementingkan lambang ketimbang mementingkan sejatinya. Manusia lebih mengutamakan kiasan atau gambaran daripada arti yang sesungguh-sungguhnya. Manusia lebih mementingkan agama, nama-nama agama daripada apa hakikat tujuan kita beragama itu. Para manusia lebih mengutamakan, lebih mengedepankan aliran-aliran yang diikutinya daripada tujuan-tujuan kemana tujuan aliran itu bertepi, berakhir. Itulah keadaan diri manusia kita ini selama ini. Jadi maknanya bersujud selama ini kebanyakan kita menyangka cara bersujud itu ya sujudnya badan, sujudnya lahir, gambarnya saja sujud, seperti sujudnya sholat di dalam sholat 5 waktu. Akan tetapi hakikat di dalam hati kita tidak sujud kepada Allah. Yakni kita ingkar dan di dalam selalu mensekutukan Allah hati kita selama ini. Meskipun gambarnya bersujud. Meskipun gambarnya sholat, tapi hakikat di dalam hati kita selama ini maksiat. Gambarnya bersujud, tapi di dalam hati kita menjadi tokoh-tokoh di dalam amal-amal kita sendiri. Akhirnya merasa bangga dengan sujudnya badan kita. Akhirnya kita merasa mulia dengan bisa sujudnya badan kita di masjid-masjid. Agar orang-orang pada mengetahui bahwa kita ahli bersujud. Kadang ada sisa-sisa lambang-lambang hitam di kening-kening kita. Sebagai tanda kita ini ahli bersujud. Semua itu babakan lahiriah. Semua itu babakan syariat. Semua itu babakan badaniah. Kenapa? Karena kita selama ini lebih menyembah badan daripada menyembah hidup yang menghidupi badan. Kita lebih mengutamakan casing daripada mengutamakan isi. Selama ini kita kan demikian. Cara berpikirnya, arah berpikirnya di dalam beragama dan bertuhan. Ala syariat, ala kulit, isinya masih gelap. Gumpalan dagingnya masih kotor. Maknanya kita beragama dan bertuhan itu tujuannya agar gumpalan daging atau gumpalan darah ini supaya selalu suci dan suci dari kewujudan manusianya. Tujuannya supaya gumpalan daging ini suci dan suci dari kehidupan manusianya. Tujuannya supaya gumpalan
Daging ini suci dan suci dari kekuasaan manusianya. Itulah tujuan beragama dan bertuhannya seluruh manusia, seluruh agama dan aliran apapun sesungguhnya tujuannya ya satu, yakni kembali selamatnya hati menuju Tuhan Sang Pencipta diri manusia kita ini. Akan tetapi selama ini karena di dalam hawa nafsu kita ini ada kepentingan-kepentingan pribadi, ada kepentingan-kepentingan iblis dan setan, maka manusia mudah diadu domba oleh manusia yang lainnya. Akhirnya manusia menciptakan aliran-aliran kepercayaan sendiri. Akhirnya manusia menciptakan agama-agama baru yang sesuai dengan hawa nafsunya. Ending dan endingnya iblis dan setan yang kita tuhankan selama ini selalu memecah belah, selalu mengadu domba, selalu membuat agar kita selalu panas-panasan. Karena tempatnya iblis dan setan di dalam neraka. Kita selama ini ikut-ikutan masuk di dalam neraka, ya serba panas-panasan. Ketika kita mengarungi kehidupan dunia ini, kita merasa lebih benar daripada apa yang diikuti orang lain. Kita merasa lebih mulia daripada agama dan aliran yang diikuti orang lain. Orang lain pun sama. Inilah bukti bahwa selama ini kita kumpul iblis dan setan di dalam neraka jahanamnya Allah yang berbahan bakar. Badan-badan yang masih diakui oleh manusianya dan hati yang masih gelap akan Tuhannya. Hatinya masih dirajai oleh diri manusianya. Itulah hakikat jahanam itu. Menurut Al-Quran demikian. Menurut firman Allah demikian. Berarti siksa kubur, berarti neraka jahanam itu adanya besok apa sekarang. Bila kita sangka neraka jahanam, siksa kubur itu adanya besok, berarti besok ketika kita sudah mati jadi tanah lagi, kembali ke asal usul kejadian, yakni dari tanah kembali ke tanah, dari Allah kembali ke Allah, maka badan-badan ini kan sudah tak berbentuk lagi. Sudah tak ada lagi, sudah kembali kepada asal kejadiannya, sudah kembali ke ibunya, ibu bumi. Apakah di sana ada neraka jahanam? Wong bahan bakarnya saja sudah menyatu, sudah ahad menjadi tanah. Bila badannya sudah tak berbentuk, bila badannya sudah tak diaku-akuinya lagi sebagai badan ciptaan dan milik manusianya, bagaimana mungkin ada api di dalamnya? Bila hidup sudah kembali rojiun kepada uripe Allah, apakah mungkin masih ada api? Maka endingnya manusia akhirnya kerajaan manusia ketika manusia
mengalami kiamat, hancurnya bumi dan langitnya, kembali ke asal usulnya. Itulah yang dimaksud kiamat. Itulah yang dimaksud baiatul akbar. Baiat secara paksa dan siksa di saat-saat sakaratul maut. Disitulah hari pembalasan. Disitulah hari perhitungan. Yang mana selama ini hak-hak Allah sudah kita rampas dan rampasi. Hak hidupnya Allah sudah dirampasi. Allah seolah-olah tidak hidup. Allah seolah-olah tidak wujud. Allah seolah-olah tidak bisa kuasa apapun. Yang wujud, yang hidup, yang berkuasa selama ini kan diri manusianya. Badan diambil alih lagi, badan ciptaan Allah diambil lagi oleh yang menciptakan. Harta yang kita cinta-cintai, yang kita kumpul-kumpulkan. Dunia yang kita agung-agungkan, yang kita bangga-banggakan, yang kita mulia-muliakan diambil, dihisap dengan sakitnya. Ketika kita masih mengumpul-ngumpulkan, diambil. Subhanallah, begitu dahsyat siksanya saat hari pembalasan itu terjadi. Maka dari itu matilah sebelum matimu. Berbaiatlah sebelum dibaiat paksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembalilah dirimu. Kembalikan hak-hak Allah sebelum Allah mengambil paksa hak-haknya untuk dikembalikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kembali lagi ke pokok judulnya agama malaikat. Jadi harus bagaimana kita beragama dan bertuhan itu. Jadi ini di luar konteks nama-nama agama syariat selama ini. Di luar konteks nama-nama aliran-aliran agama selama ini. Jadi di dalam Al-Quran, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Tuhan Sang Pencipta itu adalah selamatnya hati kembali kepada Sang Pencipta. Selamatnya hati berpulang kepada Sang Pencipta. Sujudnya hati kembali kepada Sang Pencipta. Maknanya bersujud di sini penghancuran demi penghancuran kekuasaan diri manusia kita yang selama ini sok menjadi penguasa. Sok menjadi Tuhan, sok menjadi Sang Pencipta daripada menjadi yang dicipta di dalam hati kita selama ini. Inilah yang dimaksud bersujud, yakni agama di sisi Tuhan, agama di sisi Sang Pencipta bagi seluruh manusia yang diciptakan adalah bersujudnya hati, berpasrahnya hati kembali kepada Tuhanlah yang menciptakan, Tuhanlah yang menghidupkan, Tuhanlah yang menguasakan diri manusia kita. Tuhanlah yang mewujudkan, Tuhanlah yang mengadakan diri manusia kita. Jadi di setiap masing-masing agama syariat
agama-agama nama pasti ada aturan-aturan tertentu yang dimiliki suatu agama itu. Di dalam Islam aturan-aturan agamanya sebelum menjadi mu'allaf, sebelum masuk Islam syariatnya harus tahu rukun Islam dulu. Harus tahu rukun iman dulu, baru bisa masuk Islam. Secara syariat. Akan tetapi bagaimana sih syarat-syarat masuk ke dalam agama Sang Pencipta bagi seluruh manusia tanpa tendensi agama-agama syariat, tanpa tendensi agama-agama nama yang selama ini kita semua peluk. Ada agama Islam, ada agama Nasrani, ada agama Yahudi, ada agama Sabi'in, dan sebagainya. Bagaimana cara menyatukan iman, akidah seluruh manusia agar mudah kembali kepada yang menciptakannya. Tujuan semua agama itu diciptakan supaya kita bisa masuk kembali bersujud di dalam agama-agama yang kita peluk selama ini. Tapi nyatanya ternyata kita masuk di dalam agama-agamanya iblis, yang mana hawa nafsu iblis dan setan selalu memperbudak di dalam agama-agama nama, agama-agama syariat yang selama ini, aliran-aliran syariat yang selama ini selalu mengadu domba yang membuat gaduh dunia ini selama ini. Jadi agama, seluruh agama yang paling diterima oleh Allah itu ketika manusia dengan rela hati, dengan ridho hati, kembali kepada hakikat sejati diri manusianya menuju hakikat diri Tuhannya. Jadi agama seluruh manusia itu adalah agama. Kita harus tahu diri dulu agar kita bisa pulang kepada Tuhan yang menciptakan diri kita. Untuk seluruh agama. Agama apapun itu. Karena ada ayatnya di dalam Al-Quran untuk memandu semua manusia, agama apapun, aliran apapun, agar bisa sampai pulang rojiun dengan selamat kepada Tuhan yang menciptakannya. Yakni di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-62. Mari kita bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya carikan dulu ayatnya di dalam Al-Baqarah. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim
rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya adalah sesungguhnya orang-orang Islam atau orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja mereka itu yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapatkan pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka pun tidak bersedih hatinya. Shadaqallahul azim. Inilah kabar berita dari Sang Maha Pencipta untuk kita semua, untuk seluruh manusia, untuk seluruh agama, untuk seluruh aliran-aliran, untuk seluruh umat bangsa manusia. Apapun agama kita, apapun aliran kita, apapun suku kita, hakikatnya kita punya hak yang sama. Punya hak kembali kepada Sang Pencipta. Berpasrahnya hati, bersujudnya hati, kembali kepada Sang Pencipta. Itulah agama malaikat. Ayatnya sudah jelas. Sesungguhnya orang-orang Islam, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabi'in, dan siapapun di antara mereka bila di dalam hatinya beriman kepada Allah. Iman yang bagaimana? Bukan iman-imanan yang selama ini kita akui kita sudah beriman. Maknanya iman bahwa kita sudah mengetahui, sudah makrifat kepada siapa sih hakikat diri manusia kita ini. Bila kita sudah tahu siapa sih hakikat diri manusia kita ini yang hanya makhluk, yang hanya dituhani oleh Tuhan Sang Pencipta, tidak menjadi Tuhan sendiri. Inilah yang dikatakan iman. Ketika malaikat berani menjalankan perintah Allah untuk sujud kepada Adam, untuk mempersembahkan hidup dan badannya kepada yang menciptakan dirinya. Inilah makna bersujud. Inilah makna beriman itu. Iman yang seperti inilah yang dikatakan iman di sisi Allah. Untuk seluruh manusia. Jadi iman yang selama ini dipaparkan di dalam uripe Allah ini. Iman yang dimaksud ya iman seperti itu. Ketika sudah nyata, lebih nyata Allah daripada makhluknya. Lebih hidup Allah daripada makhluknya. Lebih berkuasa Allah daripada makhluknya. Itulah yang dikatakan iman. Lalu bagaimana mungkin kita merasa sudah beriman, sementara praktek hati kita jauh daripada iman itu sendiri. Kita yang merasa wujud, Allahnya tidak wujud. Kita yang merasa hidup, Allahnya tidak hidup.
Kita yang merasa berkuasa, Allahnya tidak berkuasa atas diri kita. Apa itu yang dikatakan iman? Yang selama ini kita pelajari di dalam agama-agama dan aliran-aliran yang kita peluk selama ini. Jadi itulah yang dikatakan iman. Yang sebenar-benarnya iman. Ketika hati kita sudah seperti malaikat. Ketika hati kita sudah suci dari kewujudan diri manusia kita. Ketika hati kita sudah suci dari kehidupan manusia kita. Ketika hati kita sudah suci dari kekuasaan diri manusia kita yang ada, yang wujud, yang hidup, yang berkuasa atas diri kita hanyalah Tuhan Sang Pencipta diri manusia kita. Itulah iman. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mari mohon maaf. Saya minum kopi dulu. Mari. Sambil ngerokok ya, mohon maaf. Agar kita pertemuan pada siang ini dengan santainya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi yang dipaparkan selama ini sejak awal diuploadnya paparan demi paparan di Uripi Allah atau di Uripi Allah channel semua membahas tentang iman yang seperti ini. Tiadakan dirimu di hatimu, maka nyatalah Tuhan penguasa dirimu di hatimu. Jadi rukun iman bagi seluruh manusia untuk kembali kepada Allah. Rukun iman bagi orang Islam, bagi orang Nasrani, bagi orang Yahudi, bagi orang Sabi'in, bagi siapapun, agama apapun, aliran apapun, dan siapa manusianya. Yang pertama harus iman kepada Allah. Bagaimana caranya iman kepada Allah? Ya kita harus tahu diri dulu. Kita harus makrifat dulu kepada diri manusia kita sendiri. Siapa diri manusia kita? Kebanyakan selama ini kan yang terjadi kita lebih suka, kita lebih senang, kita lebih cinta melihat orang lain daripada melihat diri kita sendiri di hati kita. Kita lebih cinta menjelek-jelekkan orang lain daripada menjelek-jelekkan diri kita sendiri di hati kita. Itulah kita selama ini yang jatuh dan jatuh ke lembah agamanya iblis. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi untuk menggapai iman yang sebenar-benarnya iman adalah bersujud kepada Sang Maha Pencipta. Lewat apa? Lewat rukun iman yang kedua, yakni beriman kepada hari akhir, hari kiamat. Jadi di ayat ini rukun untuk kembali kepada Allah untuk seluruh manusia, untuk seluruh agama, untuk seluruh aliran apapun hanya simpel 3 saja.
rukun iman, imannya yang bagaimana? Ya imannya yang seperti sering kita paparkan setiap hari. Yang kedua, beriman kepada hari kiamat. Beriman kepada hari akhir. Maknanya beriman itu kita harus ketemu dulu dengan hari kiamat. Bukan kiamat-kiamat yang di luar sana. Kiamat yang di luar, kiamat dohir langit dan bumi yang di luar ini kan bukan hak kita untuk mengetahuinya. Itu sudah hak prerogatif Allah sendiri yang berhak mendatangkan kapan kiamat itu tiba. Bila iman kita selama ini hanya iman kepada yang dohir, iman kepada yang luar, iman kepada alam semesta ini, berarti selama ini orang-orang tak pernah beriman kepada Allah karena belum hari kiamat, karena belum hari akhir. Jadi persyaratan iman itu harus ketemu dengan hari kiamat dulu. Harus berakhir dulu kemanusiaannya. Harus berakhir dulu sehingga sana hawa nafsu ini. Harus berakhir dulu kekuasaan diri manusia kita di hati kita. Baru itulah kenyataan hari kiamat yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 62 ini. Maksudnya begitu. Bukan iman kepada iman yang hari kiamat belum datang ini. Berarti ya tidak ada orang yang selamat selama ini. Sedangkan para nabi, para rasul, para aulia Allah, para habibullah, para kekasih-kekasih Allah sudah selamat menuju Allah. Karena yang diyakini bukan kiamat-kiamat yang dohir, tapi kiamat yang batin. Setiap manusia pasti mengalami kiamat, yakni berakhirnya kediriannya menjadi Tuhan. Itulah yang dimaksud iman kepada hari kiamat. Iman kepada hari akhir, hari kiamatnya, hari akhirnya sudah ditemuinya dengan nyata. Bukan kata-katanya lagi, bukan kata Al-Quran, bukan kata Injil, bukan kata Zabur, bukan kata Taurat lagi. Tapi sudah dinyatakan sendiri di hatinya. Imannya pun sudah dinyatakan, ketemu Allahnya pun sudah dinyatakan, bukan kata-katanya lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi inilah yang dimaksud hari kiamat itu. Beriman kepada hari kiamat maknanya kita harus ketemu dengan kekiamatan diri kita. Kita ketemu dengan berakhirnya masa-masa kita dari menjadi Tuhan. Lengsernya kerajaan hawa nafsu ini. Lengsernya kerajaan-kerajaan iblis dan setan yang selalu selama ini memperbudak hati kita, menjauhkan dari Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita lanjutkan kembali. Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Dan yang ketiga beramal soleh. Beramal kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ketika tiga ini sudah kita rengkuh, maka imanlah diri kita
maka kita sudah masuk di dalam agama Sang Pencipta. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan kembali. Jadi yang ketiga adalah iman, maknanya beramal soleh. Jadi tanpa iman kepada Allah, tanpa Allah menjadi sang penguasa atas diri kita, tanpa Allah nyata bagi diri kita, tanpa Allah berkuasa bagi diri manusia kita, dan tanpa berakhirnya kita menjadi Tuhan di dalam hati kita, maka selamanya kita takkan pernah bertemu dengan rukun iman yang ketiga, yakni beramal kebajikan, yakni beramal soleh. Selama imannya belum benar dengan sebenar-benarnya iman, selama hari kiamatnya belum ditemui, selama hari kiamatnya belum dijumpai, maka selamanya kita takkan pernah bisa beramal soleh, takkan pernah bisa ibadah, takkan pernah bisa ritual, takkan pernah bisa berbuat baik di sisi Allah. Kenapa? Karena tidak ada imannya. Bila iman kepada Allah saja tidak ada. Bila ketemu dengan hari kiamatnya saja belum mati. Bagaimana mungkin kita bisa beramal soleh? Bagaimana mungkin kita bisa melakukan kebajikan sementara yang jadi Tuhan di dalam hati kita masih diri kita. Semuanya mimpi. Alhamdulillahirabbil alamin. Maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka jelaslah apa yang dikatakan agama malaikat itu. Jadi para malaikat itu sebelum dirinya bersujud kepada keadamannya, ia sudah melakukan rukun iman yang tiga yang disebutkan di dalam Al-Baqarah ayat yang ke-62 ini. Beriman kepada Allah, bahwa di dalam hatinya yang wujud hanya Allah, bahwa di dalam hatinya yang hidup hanya Allah, bahwa di dalam hatinya yang berkuasa hanya Allah, bahwa di dalam hatinya yang berkehendak dan berdaya upaya hanya Allah. Itulah imannya para malaikat. Bagaimana caranya itu bisa teraplikasi di dalam hati malaikat? Malaikatnya harus ketemu dengan hari kiamatnya sendiri-sendiri. Malaikat harus tahu, harus berakhir diri kemalaikatannya di dalam hatinya. Yang ada hanya Sang Pencipta malaikatnya. Baru malaikat bisa beribadah, baru malaikat bisa berzikir, baru malaikat bisa beramal soleh, baru malaikatnya bisa beramal kebajikan, yakni selalu mengabdi kepada Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga paparan ini bisa ditangkap, bisa dimengerti kepada khususnya diri saya dan khususnya pula buat para jamaah dan seluruh manusia, agama apapun, aliran apapun bisa menangkap dengan mudahnya pemaparan yang hak,
ini dari Sang Pencipta. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kuncinya agar kita masuk di dalam agamanya malaikat, agamanya para nabi, agamanya para rasul, yang mana para nabi dan para rasul meskipun berbeda-beda syariatnya, meskipun berbeda-beda lakunya, akan tetapi tujuannya juga sama, yakni menuju iman kepada Allah, menuju kepada hari akhirnya sebagai manusia yang berlaku di hatinya dan beramal soleh. Yaitulah kunci kita masuk di dalam agamanya Allah, agar kita selamat kembali kepada Allah. Jadi di sini bila saya terangkan rukun iman seperti di dalam agama Islam dan rukun Islam seperti yang ada di dalam agama Islam, nanti kita ulas kelanjutan dari episode yang ini. Jadi ini kita ambil garis besarnya saja. Nanti kita uraikan pelan-pelan. Yang terpenting kita sudah melek hati kita bagaimana bedanya agama iblis dan bagaimana bedanya agamanya para malaikat. Agamanya iblis, hati selalu mensekutukan Allah dengan makhluknya. Hati kita selama ini yang ada hanya diri kita. Itulah bukti bahwa selama ini kita tak bertuhan. Kita mensekutukan Tuhan Sang Pencipta diri kita dengan diri kita sendiri. Wayang yang terputus dengan dalangnya. Manusia yang terputus dengan Tuhannya. Makhluk yang terputus dari Sang Kholiknya. Agama yang diridhoi di sisi Allah, yakni agamanya para malaikat, yakni hatinya sudah iman kembali kepada asal usul kejadiannya, melewati bertemu dengan berakhirnya, dengan hari kiamatnya, dengan akhirnya kerajaan diri manusianya di hatinya. Maka setelah itu bisa beramal soleh. Maknanya yang sudah bisa beramal soleh itu bukan manusia lagi. Yang bisa beramal soleh itu yang dimaksud af'alnya Allah. Zatullah, sifatullah, asma'ullah, af'alullah. Zatullah, sifatullah, af'alullah, asma'allah. Jadi sudah kembali ahad. Dulur papat limo pancer. Zat, sifat, asma, af'al. Sudah kembali sempurna suci. Kembali kepada pancernya. Yakni uripe Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah yang dikatakan agamanya para malaikat. Jadi semua itu kiasan-kiasan yang harus kita jeli untuk memaknainya. Bila kita maknai dengan syariat, ya tidak ketemu maksudnya, tidak ketemu ujungnya. Karena selama ini syariat menganggap semua itu ya ketemunya nanti. Kita selama ini disesat-sesatkan oleh agamanya iblis. Sehingga kita ogah belajar agamanya malaikat.
Karena di dalam hati kita sudah didoktrin oleh iblis, bagaimana mungkin kamu bisa seperti malaikat, bro? Jauh, bro. Akhirnya hati kita terlena dinabobokkan oleh agamanya iblis, agamanya hawa nafsu. Kita disuruh enjoy untuk mencari dunia saja, kumpulkan dunia saja, cari kebanggaan saja, cari kemuliaan saja. Ini loh surgamu, bro, kata iblis dan setan. Akhirnya kita dinabobokkan mimpi-mimpi di dalam kehidupan ini. Akan tetapi ketika Baiatul Akbar sudah menjelang, kita dipaksa pulang, dipaksa bangun. Sementara kita masih mimpi-mimpi indah di dunia ini, akan terbelalak dan kaget. Alhamdulillah, bersyukurlah bagi kita semua yang sudah dibukakan pintu hatinya lewat baiat. Para sahabatku yang sudah berbaiat, semoga tetap lestari. Imanmu tetap lestari. Kiamatmu tetap lestari. Af'al Tuhanmu di hatimu, itulah amal soleh. Itulah amal kebajikan. Memang untuk menuju baiat tidak ada paksaan, hanya orang-orang yang dipilih dan hanya orang-orang yang dikehendaki saja, dikehendaki oleh Allah saja yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini tidak ada paksaan, tapi Allah lah yang akan memaksa suatu saat nanti, baik di dalam baiat mati sebelum mati ataupun baiatul akbar, yakni syakaratul maut. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri kajian di Ba'da Zuhur ini, kita gemahkan sholawat dolimin daf'ul bala, agar selalu terhindar dari balak-balaknya hati, dolim-dolimnya hati, adu dombanya iblis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asli lil-zalimin bil-zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil lil-zalimin bil-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil Islam. Ya Allah, berilah kesembuhan kepada saudara-saudara jamaah Uripi Allah dan seluruh manusia yang terkena wabah COVID. Semoga lekas disembuhkan semua. COVID segera berakhir. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.